Oke, assalamualaikum pemirsa. Ketemu lagi dengan Datuk Maharaja di channel YouTube Datuk. Ada bukan Datuk Maharaja Nusantara dan masih bersama narasumber Datuk yaitu Ki Jambrong Alas Roban. Yang akrab dipanggil Bang Ali. Nah, ini beliau adalah seorang sepuh dan pelaku spiritual yang memang sudah bergelut di bidangnya sudah cukup lama, apalagi soal santet penyantet. Nah, otomatis beliau ini paham tentang aturan main, tentang dana gaib, bank gaib, harta amanah segala macam. Ini kita kulik, kita kupas bersama narasumber kita apa dan bagaimana agar teman-teman para subscriber juga masyarakat luas tahu seperti apa dan bagaimana masalah harta amanah, masalah uang gaib dan sebagainya macamnya yang beliau paham, beliau akan ceritakan. Oh nih, Bang Ali. Banyak orang itu menceritakan tentang bank gaib, terutama dalam dunia supranatural. Ya. Menceritakan tentang sesuatu hal masalah uang di sisi lain ya. Artinya dari dunia kegaiban. Ada banyak pertanyaan yang dimana mungkin banyak yang menceritakan tentang bank gaib, bahkan bisa pelaku mengatasnamakan saya bisa ini bisa itu ya, tapi mereka semua itu tidak tahu ya bank gaib itu sebenarnya dari mana sumbernya ya. Nah, saya akan mengupas tentang dari mana sumber bank gaib, dan saya mengatasnamakan Ki Jambrong mengatakan bahwa bank gaib itu ada. Loh, kok bisa Ki Jambrong juga apa ngikut-ngikut dengan orang mengatakan bank gaib itu ada? Saya mengatakan ada karena didasari keilmuan. Ya, suatu contoh lah, Datuk. Dalam hal ini sering terjadi, hal yang sepele sajalah. Ya, tentang orang punya duit sekian, tiba-tiba dibelanjakan sekian, kok kurangnya sekian, sekiannya dia nggak tahu dibelanjakan apa, diingat-ingat pun nggak ketemu. Aja, udahlah. Itu salah satu. Itu yang terkecil. Jadi misalnya punya uang 1 juta, terus belanja 250, sisa 7,5, Ya. pas besoknya hitung-hitung kok 600, Ya. berarti 150-nya hilang. Ya. Nah, udah itu pikir-pikir 2-3 hari nggak tahu kemana, ya sudah lah gitu ya. Nah, itu salah satu gitu. dari bangsa halus mengambil. Oke. Nah, itu kutipan perorangan. Terus kedua, pertanyaan orang itu kan gini. Terus apakah jin itu banyak uang kayak gitu? Apakah nyulap, nyihir, Atau memproduksi? Kan gitu. Nah, kadang-kadang si pelaku yang mengatasnamakan saya bisa narik bank gaib dan segala macam, saya bilang bullshit omongan mereka. Buset. Ya. Omong kosong. Berarti hoax ya? Ya, hoax. Nah, saya ceritakan terus bagaimana bangsa jin itu mengambil. Jadi uang gaib itu saya katakan ada. Bank gaib itu ada dari bangsa lelembut, itu ada karena faktornya dia ngambil dari bangsa kita manusia. Oh gitu. Paham. Nah, terus bagaimana kalau dia dari bangsa kita? Apakah dia nyuri? Ya. Dia akan datang ngambil di saat ada suatu musibah, bencana alam contohnya, tsunami, gunung Merapi, longsor, banjir bandang, yang sifatnya itu Peratakan ya? ya, Peratakan tanah. ya suatu contoh lah, saat terjadinya tsunami. Saat terjadinya tsunami, berapa di kota itu, di provinsi itu, ya, atau di wilayah itu yang mengalami bencana tadi, ada tempat niaga. Nah, di situ ada pasar, ada pertokoan, Ada bank. ya, ada bank, ya, belum lagi ada yang tiap rumah dia menyimpan uang. Uang ya. Berangkasnya ya. Berangkasnya. Pertanyaannya, di saat pasca bencana ada nggak orang menemukan berceceran uang? Yang ada cuma mayat. Oh, ya. Bang. Nah, pertanyaan, itu semua kemana? Nah, di saat itulah dia menguasai.
Lah terus untuk apa bangsa itu menguasai? Tadi atas perintah iblis itu kan tujuannya satu. Dia mencari kelemahan manusia dengan sebuah kesenangan. Apa sih yang disenangi manusia? Oh ya. Harta, Ya, uang, ya, ya, emas, intan, permata Ya. gitu ya. seperti itu. Maka dia kumpulin. Setelah dikumpul maka dia drop tuh di tempat-tempat pesugihan yang Oke. gitu loh. Nah, di saat makanya tadi saat orang melakukan pesugihan, kenapa sih ada yang berani? Karena memang ada. Gitu. Ya, memang ada. Cuma kan tadi terahnya manusianya itu ada nggak rezeki dari barang haram tadi? Iya, Gitu. iya. Tidak semuanya juga berhasil. Nggak mudah juga. Berarti uang dikumpulkan untuk menggoda manusia karena manusia serakah akan uang Kan ya. tadi begitu dia menginginkan itu, apa bukti dari pengabdianmu terhadap saya? Iya, iya. Kukorbankan anak keturunan tuh, Iya, kan bisa gitu ya. sebagai bentuk pengabdian tuh. Artinya barter di situ. Oh. Berarti uang manusia yang disimpan dikembalikan kepada Manusia lagi manusianya yang serakah. yang serakah. Oh, gitu. Iya. Nah itu banyak sekali orang mencerita tentang Bang. Terus ada lagi cerita tentang uang amanah. Uang amanah apa? Ya uang Ya, amanah. uang mana? Ya uang amanah Bung Karno. Itu cerita itu selalu berkembang dari masa ke masa. Ya. Mungkin pada zaman kakek nenek kita kali ya. Ya itu Sampai udah berakar ya. Nah, Berakar ya. pertanyaannya ada nggak di antara mereka itu sudah menembus semua menciptakan kebohongan? Bohong. Nah pertanyaan ada nggak? Iya. Kalau nggak ada, kenapa mereka pada cerita ada? Kan gitu. Iya, 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 iya. Betul nggak? Nah itu salah dari sebuah persepsi. Ada perkataan Bung Karno mungkin yang mengatakan kutitipkan, kuamanatkan kekayaan gitu. Iya. Ya, artinya adalah kekayaan sumber daya alam kita. Paham, paham, paham. Contoh, repot, Oh iya. ya. Cuman orang itu salah menafsirkan. Pertanyaan kalau Bung Karno mempunyai uang segitu, pertanyaan saya adalah satu apa? Siapa ahli warisnya? Iya, iya. Kenapa ahli warisnya tidak mengurus? Iya, iya. Logis manusia. Jadi itu adalah pembodohan. Kalau menurut saya. Saya belum lama debat dengan orang seperti itu. Ya. Nah, pertanyaan, lu kenal dengan Bung Karno di mana? Iya. Dia terlahir tahun berapa? Oke, kalau bicara tentang ilmu kekhodaman, Iya. pertanyaannya satu. Bung Karno adalah tokoh spiritual. Ada boleh dikatakan karena ada menyangkut banyak cerita orang tentang dengan sebuah mistis, Iya, iya. tentang kesaktian dan Iya. segala macam. Nah, itu adalah tingkat keilmuan seseorang secara garis spiritual. Loh, kayak presiden kita Bung Karno itu adalah tokoh spiritual, Iya, betul. orang yang ahli dalam olah batin. Iya. Makanya apa? Orang selalu mengidentikan hal tadi. Cuma pertanyaan, kalau saya pribadi mengatakan tadi Iya. pembohongan, pembodohan. Wah. Nah, Singkatnya berita hoax lah ya. iya, Berita ya. hoax. Satu itu, kedua sekarang zamannya medsos. Orang akan mencari tenar sesaat, Iya. tapi ujung-ujungnya nanti masuk sel. Iya. Nyandren, ya ada. Ya karena memang tadi kalau disimak tadi Bang Ali. Tahu tak Iya, judulnya? betul. Makanya tadi kalau disimak tadi kan dari Bang Karno ngomong kelolalah, Ya. kan ya. Sudah kelola. Berarti sumber daya ada gitu. Kekayaan Iya. kita gitu loh. Kekayaan kita apa? Ya kan di alam tadi. Tapi Orang akan kena bagi mereka yang malas, Bang. Nah, kan? Itu Maunya cepat. makanya sasaran mereka itu adalah orang yang lemah tadi. Iya. Ya, atau lemah secara pemikirannya, Iya. lemah keimanannya. Iya. Ya kan gitu. Iya. Judulnya itu semua uka-uka, mau background ada sertifikat ini. Pertanyaan, apa yang nggak bisa dibikin di Indonesia Iya. sekarang itu? Iya. Apalagi teknologi udah canggih ya. Iya.
Nah itu. Kadang-kadang unik. Kalau kita kupas tentang bab tadi yang berkaitan dengan suatu uang, ya, uang gaib, bank gaib, uang amanah, harta amanah. Sampai detik ini tidak ada pembuktiannya. Sampai sekarang. Sampai detik ini. Dari sama nenek kita dulu ya. Dari nenek moyang kita sampai detik sekarang. ini. Ya. Cuman adanya ketangkap doang. Dia ketangkap sana tadi. Jadi kalau nih pesan-pesan moral nih dari Bang Ali nih sama masyarakat-masyarakatnya awam yang suka tergoda sama harta amanah, harta bang gaib, bang gaib segala macam nih, pesan-pesan moralnya apa nih Bang? Kalau pesan moral saya satu, dalam dunia yang serba canggih sekarang ini ya, kita buka seluas-luasnya sebuah peluang. Apa potensi kita? Potensi kita untuk mengembangkan supaya bisa menjadikan orang yang bisa dalam mencari materi. Apa yang bisa kita jual? Rasanya gitu. Dari kemampuan alam pikir kita. Kita punya basic berwirausaha. Kita kembangin. Kita berbasic dalam dunia YouTuber, ya. Iya. Kembangin. Terus kembangin. Kuncinya satu, kalau kita ingin mendatangkan uang, harus punya ilmu. Kuncinya satu, harus punya ilmu. Apa? Bermacam-macam ilmu, pengetahuan, ilmu. Iya. Maka kalau kita berilmu, contohlah seorang dosen, dia tidak akan jadi pengajar dan digaji kalau nggak punya ilmu. Iya, betul. Katanya seperti itu. Atau jadi pengusaha, dia tidak akan bisa jadi seorang pengusaha kalau dia tidak tahu tentang pasarnya, ya kan? Iya, betul. Jadi gali. Nah, terus pertanyaan, ilmu pesugihan itu ada nggak sih? Nah, itu maksudnya kita. Iya. Yang dimaksud pesugihan itu, kalau pesugihan itu sebenarnya bahasa Jawa. Pesugihan itu namanya sarana. Oh, gitu. Sugihan adalah sarana untuk kekayaan. Lah sarana kekayaan, ya contohlah kayak gini. Ini sarana pesugihan. Iya. Iya. Kalau saya berjalur dalam dunia supranatural atau spiritual. Tapi logis harus kita kedepankan karena kita hidup di alam yang nyata. Betul. Gitu. Jadi satu sisi kita bicara tentang dunia metafisika, ya, artinya dalam ilmu kegaiban ada. Tapi kalau kita mengilmui maka akan nyambung dengan logis kita. Akan nyambung. Suatu contoh lah. Dasar ilmu terawangan dari mana? Ilmu terawangan. Kita ceritain ini kupas sampai ke teknologinya. Ya. Terawangan itu dasar awalnya dari sebuah kekuatan alam pikir kita. Di saat kita bisa mengalami mengosongkan, di contoh orang lamun kosong nggak pikirannya. Kalau kita sudah bisa mengosongkan, maka kita akan bisa nembus alam dimensi. Iya. Nah, dalam teknologi ya apa sih? Kita bisa menembus tanpa batas waktu, ya. Ya, ruang dan waktu, ya. Ruang dan waktu. Contoh, telepati. Ya. Sekarang sudah teknologi. Televisi. Kita bisa melihat orang yang jauh. Ya. Ya. Telepon. Kita bisa bicara dengan orang yang jauh. Sampai itu masuk dasarnya apa? Ilmu gaib, kalau pengen tahu. Iya. Sebelum teknologi hadir di dunia ini, rasanya tadi telepati itu membayangkan orangnya lagi begini nih. Ya. Nah, terus dasar itunya dari mana? Kebiasaan. Iya. Begitu dicek, iya bener dia lagi mandi. Dikali umpamanya. Ya, betul. Gitu. Jadi sebenarnya nyambung kalau orang tahu ilmu gaib, maka akan nyambung ke dalam logisnya. Iya. Makanya saya ceritakan tentang sampai ke bab teknologinya. Iya.